Halo Sobat Sosial, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua baik-baik saja, sehat dan berbahagia. Presiden ke-7. Hidup Jokowi! Kita perhatikan belakangan ini, banyak sekali keadaan yang menekan kita semua. Ya tentunya apalagi kalau bukan kebijakan pemerintah saat ini. Kita semua tahu keadaan sulit dihadapi. Akhirnya muncul tren kabur aja dulu. Ya menurut gue tren ini tuh sebagai bentuk protes dan kekecewaan masyarakat. Dan belum lagi respon pemerintah yang menurut gue itu sebagai pejabat publik itu sangat tidak mencerminkan. Ya kalian ini tidak mencerminkan value atau kredibilitas sebagai pejabat gitu. Jadi nggak yakin kalian itu mampu menangani keadaan Indonesia saat ini. Ya kecuali seperti sebelum-sebelumnya gitu ya. Ya mengulur waktu, memendam masalah, dan berujungnya tuh jadi bom waktu. Karena keadaan dan kondisi pemerintahan saat ini bikin masyarakat tuh marah, dan tidak sedikit juga pasti dari kalian ini setuju dan menyuarakan juga tren kabur aja dulu. Ya kalau dipikir-pikir juga banyak minat usia-usia produktif nih memilih untuk bekerja di luar negeri selain karena gaji dan kondisi di sini tuh tidak menunjang kebutuhan hidup. Tapi yang ingin gue tekankan, yang ingin gue fokuskan nih ke kalian semua, mau dimanapun kalian, mau dalam keadaan apapun, jadi apapun, sekecil apapun kalian, jadilah berdampak dan memiliki peran. Ya, karena setiap orang pasti memiliki peran penting dalam kehidupan dan lingkungan sekitarnya. Tinggal gimana individunya aja nih menggunakan peran itu untuk berdampak atau tidak peduli dan menyerah sama keadaan. Ya, mereka lebih memilih bodoh amat dan tidak mengambil peran dan tidak berdampak apa-apa. Sebelum gue lanjut, gue mau jelasin ke kalian dulu nih, kenapa gue pengen berfokus ke kalian soal keadaan dan kondisi saat ini. Ya karena gue yakin semua itu memiliki peran dan dampaknya masing-masing. Ya kayak misal musisi, mereka menyuarakan keresahannya itu lewat musik dan konsernya. Terus kayak komik lewat stand up-nya. Ya dan yang lain punya gayanya tersendiri. Dan ini bagian dari upaya dan usaha gue untuk memiliki peran. Dari sini gue bisa menjangkau teman-teman untuk berdiskusi soal permasalahan dan keadaan sekarang. Ya berharap tuh dampaknya nanti bisa menyadarkan kita semua dan memperbaiki keadaan. Ya pokoknya semua itu pasti mempunyai cara masing-masing untuk berperan dan berdampak. Ya apalagi melihat keadaan sekarang. Udah seharusnya, udah saatnya kita ini menentukan langkah, menentukan jalur, menentukan pilihan apa yang akan kita ambil untuk berkontribusi sama keadaan yang sekarang ini. Sebagai masyarakat, sebagai pemuda, itu harus saling bersinergi untuk memperbaiki dan berkontribusi sama keadaan sekarang. Hampir 20 miliar dolar Jujur kalau lihat dalam keadaan bentuk sekarang, tabungan negara. betul-betul Dana kecewa, yang sebelumnya marah, terhambat dan oleh berpikir kok bisa ya inefisiensi, gitu. Ya mungkin korupsi, beberapa dari dan kalian belanja ada belanja yang yang kurang pesimis tepat atau sasaran. bersifat apatis. Kini Ya dana karena tersebut keadaan akan ini udah nggak bisa didiemin gitu dialokasikan aja. Ya untuk makin kesini tuh keadaan makin dikelola ngeri oleh loh. Danantara Indonesia, Kemarin-marin tuh ada persoalan diinvestasikan Indonesia darurat. dalam Terus belakangan 20 ini atau lebih sampai ada proyek-proyek Indonesia nasional. gelap. Maksud gua mau bakalan ada versi apa lagi nih nantinya kalau kita nggak segera perbaiki. Makanya kita itu segera ambil peran dan mulai peduli sama keadaan. Jangan sampai ada keadaan seperti ini lagi dalam waktu dekat. Ya lu bayangin aja, pemerintahan ini kan menurut gue tuh ya masih baru lah, masih anget.
Tapi keadaan tuh udah begini. Ya nggak kebayang kalau 5 tahun tuh begini. Terus masyarakat, lingkungan, teman-teman kita nih semua belum tersadarkan. Itu bahaya banget. Makanya kita semua harus segera hanya bertindak. hanya orang yang bodoh yang tidak mau belajar dan Kalau dilihat dari urgensi gerakan-gerakan ini, ya adanya pemerintah yang inkompetensi dalam melaksanakan kebijakan dan programnya. Ya jadi seperti kanker kalau gue melihatnya tuh, ngejalar kemana-mana. Ya sebetulnya memang ini tuh karena ambisi pemerintah yang tinggi. Terus pemerintah kita ini kayak keutangan jasa gitu loh. Makanya kabinet kita tuh gemuk dan presiden kita tuh patuh sama Raja Jawa. Dan dari sini nih, ngejalar tuh kanker-kankernya seluruh tubuh lapisan pemerintahan dan akhirnya kena ke masyarakat juga. Makanya timbullah gerakan masyarakat kita ini seperti belakangan tuh. Ya soalnya masyarakat kita ini mulai merasa perih, mulai merasa kesakitan, ya marah juga lah mereka. Dan gue nggak tahu ya maksudnya apa tuh presiden kita itu lantang meneriakkan hidup Joko Joko yang Raja Jawa itu di ultah partainya dia loh, di kandangnya presiden kita itu dia teriak-teriak Raja Jawa itu hidup-hidup. Kan kok bisa gitu, kayak patuh banget gitu sama dia presiden kita ini. Ya nggak kebayang, takutnya disetir gitu kan, ada kepentingan apa. Ya maksud gue, tolonglah Pak Presiden ini yang bener. Pikirkan masyarakat dan negara kita ini yang jadi tanggung jawab Bapak. Ya jangan sibuk balas budi lah, jangan sibuk balas jasa. Jadi presiden fokus gitu sama negara. Buat pemerintahan nih ya sekarang, segeralah evaluasi nih Pak Bu. Jangan sampai masyarakat kita ini mikir negatif terus ke kalian. Maksudnya kasihan lah. Ada kalian ini punya program-program yang bagus, pejabat-pejabat yang kredibel, tapi di dalamnya nih masih ada kankernya gitu. Jadi ternodai lah yang bagus-bagusnya itu, kasihan. Maksudnya segeralah evaluasi. Dengan keadaan yang banyak lika-likunya seperti sekarang, jelas respon masyarakat tuh beragam. Banyak yang turun ke jalan, menyampaikan aspirasinya. Ada juga yang melalui konser, terus ada juga yang milih kabur aja dulu tuh ngikutin tren. Ya pokoknya beragam lah responnya. Ya terlepas dari polemik kabur aja dulu nih ya. Entah itu kalian diomong apalah sama orang tuh ya, biarin aja, nggak usah diambil pusing. Bodo amatin aja tuh. Yang dibilang kalian das mula, kabur aja sono, nggak usah pulang-pulang. Ya biarinin aja lah. Toh dia juga nggak becus kan ngurusin kalian. Ya wajar dong usia produktif memilih jalurnya sendiri demi menyelamatkan hidup dan masa depannya dia. Dan seharusnya sih memang udah seperti ini tuh sejak lama. Dan sebetulnya gue juga pernah bahas hal ini tuh. Ya kalian bisa tonton di konten gue soal brain drain. Ini kan sebab akibat dari negara itu tidak mampu dan tidak mewadahi masyarakat dalam menunjang kehidupannya. Jadi mereka pergi ke luar negeri demi kehidupan yang layak. Dan menurut gua seharusnya ini tuh didukung sama pemerintah supaya bisa uh, yang pergi ke luar negeri ini menimba ilmu, mencari wawasan, mencari hal-hal baru yang bisa suatu saat nanti ini membantu perkembangan negara kita. Jadi menurut gua ini tuh harus didukung dan dibantu. Jangan malah dimarahin atau tidak didukung atau malah ya direspon atau ditanggap tidak baik lah. Ya khususnya nih ya kaum muda harus memiliki motivasi dan tekad yang kuat untuk masa depan kita yang lebih baik. Makanya kalian ini segera rintis peran kalian supaya suatu saat itu akan berdampak. Ya berproses saja dulu. Mau kapan itu dampaknya ya terserah lah, mau nanti kalian tua, intinya kalian ini udah memiliki jalur dan peran sama hidup kalian. Jangan sampai ketika kalian tua nanti itu melihat keadaan yang chaos dan kalian ini udah tidak bisa berbuat banyak.
Ya makanya kita bergerak sekarang supaya nanti kita bisa merasakan dampak baiknya. Kan bisa aja nih suatu saat kalian menjadi pejabat gitu ya. Kalian itu mempunyai kemampuan membuat kebijakan yang betul-betul dibutuhkan sama masyarakat, yang betul-betul mementingkan negara, bukan kepentingan pribadi. Ya, terus misalkan kalian jadi pengusaha gitu ya, tidak soal untung dan rugi aja, tapi kalian memperhatikan dampak usaha kalian terhadap lingkungan, terhadap ekonomi, terhadap ya sudut pandang lain dan kacamata lain lah. Terus yang jadi guru, kalian bisa mendidik sepenuh hati, ciptakan anak-anak yang unggul. Ya kan gitu ya, kalau keinginan kita semua di masa yang akan datang tuh. Percaya sama gua, kalau kalian merintis, peran kalian mulai saat ini. Kalian menikmati prosesnya, kalian itu akan menjadi sesuatu yang tajam, matang. Karena kalian ini benar-benar memahami peran yang kalian ambil. Mau jadi apapun itu kalian, pasti berdampak baik. Mau jadi pejabat publik, pemerintah, pengusaha, guru, pedagang, karyawan, ya apapun itulah. Pasti kalian itu memiliki peran dan dampak yang positif. Jadi ya, buat kita semua nih, khususnya yang muda-muda nih, segera tentukan. Ya kalian pahami nih diri kalian. Ya jangan berkecil hati lah. Perjalanan dan rintangan kita tuh masih banyak. Jangan takut untuk memulai proses. Ya hidup ini tuh sayang banget kalau kalian tuh lewat gitu aja. Kalau kalian berguna untuk suatu hal, pasti ada kebanggaan dan kesenangan buat diri kalian. Ya kalian pernah bayangin gak jasa orang-orang hebat terdahulu nih? Ya misalkan siapa gitu ya yang menurut kalian hebat. Terus mereka itu udah memberikan dampak nih ke kita sampai saat ini. Maksud gue, mereka-mereka nih hebat kan? Kalian pengen kan jadi kayak mereka tuh setidaknya memiliki dampak gitu. Ya betapa bermanfaatnya banget kehidupan kalian ini untuk di masa yang akan datang. Ya jangan mikir dampak yang kalian kasih itu gede atau kecil. Ya setidaknya kalian ini berusaha dan mau kecil atau besar, kalian itu udah mencoba. Ya kalian akan bangga sama diri kalian. Oke, sekian konten gua kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan atau kritik kalian bisa ketik di kolom komentar dan sampai jumpa.